Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Semoga baik-baik aja ya. Teman-teman yang saya hormati, selama 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai pengembangan program untuk meningkatkan motivasi belajar remaja. Oh ya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Rizka Auleika Putri, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Di sini, saya akan memenuhi tugas besar kedua saya di mata kuliah Psikoedukasi, Pelatihan, dan Pengembangan, dosen pengampu Bapak Indra Kusuma, Dr. MSI. Mari kita lanjut ke materinya aja. Sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Motivasi belajar setiap anak perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan menjadi dasar utama orientasi masa depan, sehingga tercapai kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat yang ada di kota maupun di desa. Kesadaran untuk mencapai keberhasilan dalam proses akademik tidak dimiliki oleh semua orang. Kurangnya informasi tentang pentingnya pendidikan untuk menggapai masa depan yang lebih baik perlu disampaikan kepada setiap peserta. Hal ini merupakan permasalahan dasar yang dialami penduduk desa, mengingat pemerintah merancang program wajib belajar 12 tahun dengan tujuan membentuk generasi bangsa yang kuat dan berkarakter. Selanjutnya, pengganaan untuk melanjutkan pendidikan karena kurangnya semangat dan tidak memiliki orientasi masa depan dari proses pendidikan dan bukan karena faktor ekonomi. Tidak sedikit anak remaja lebih tertarik untuk bekerja maupun menikah muda daripada melanjutkan pendidikannya. Sedangkan proses bekerja dan menikah akan jauh berdampak positif jika dilakukan persiapan dan perencanaan yang matang. Kurangnya informasi tentang pentingnya pendidikan juga disebabkan tidak adanya role model yang terjangkau oleh anak remaja maupun tidak adanya fasilitator yang mengarahkan orientasi di masa depan. Lalu menurut Santruk 2003, pada dasarnya setiap pelajar memiliki keinginan untuk berhasil dan mencapai prestasi yang optimal dalam belajar. Berhasil tidaknya siswa dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal, faktor yang ada dari dalam siswa, sedangkan faktor eksternal itu faktor dari luar siswa. Lalu, motivasi pelajar perlu terus ditanam sejak dini. Remaja dengan bermotivasi yang baik akan mengarah pada tujuan karir yang jelas. Mempersiapkan karir tersebut, remaja diberikan waktu untuk mencoba cara yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. Karena saat mereka memasuki usia remaja, maka terjadi masa peralihan. Nah, sekarang waktunya ice breaking, bantu dijawab ya. Ini di sini ada 4 gambar, tebak-tebakan, nama-nama hewan. Yang pertama ini, ada yang bisa tebak nggak ini hewan apa? Ada yang bisa tebak nggak? Burung. Apa? Bek. Kan. Burung bokong nggak sih? Penguin. Ayo. Apa? Ayo, belum ada yang tepat. Nyerah nih. Saya nggak tahu sih. Yakin nih nyerah. Ya udah deh, dikasih nih. Kasih gambarnya. Kambing. Ternyata. Lalu yang kedua ada gambar. Ada yang bisa tebak lagi? Kakinya berselaput, badannya warna putih sama hitam. Ada yang bisa tebak? Makanan setiap hari. Ayo dong. Kan.
Bener, Farda, bener. Kucing, bukan ayam. Salah. Lanjutnya, nih baru. Ada yang bisa tebak? Bukan. Bukan. Ayo dong, tebak. Saya nggak ada yang bener dari tadi. Niken, tebak Niken. Nyerah nih. Ternyata gambar ayam. Selanjutnya, nih. Ayo dong tebak. Bukan, bukan. Bukan kudanil, bukan kecoa. Sapi, bukan. Ayo dong. Saya nggak ada yang bener dari tadi nih. Tebak gambar yang terakhir. Nyerah. Monyet. Maaf. Selanjutnya, lanjut ke materi ya. Di sini ada faktor internal yang meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan psikologis. Fisiologis itu yang membahas mengenai kondisi jasmani siswa seperti organ tubuh dan gizi. Aspek psikologis yang membicarakan tentang inteligensi, sikap siswa, bakat, minat, dan motivasi. Lalu ada faktor eksternalnya, terdiri dari lingkungan sosial yang meliputi orang tua, guru, teman sekelas, dan masyarakat. Lalu ada lingkungan non-sosial yang membicarakan tentang gedung, letak sekolah, keadaan rumah tempat tinggal, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu yang digunakan siswa. Di sini ada ciri-ciri yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Yang pertama itu, mereka memilih untuk mengerjakan tugas-tugas yang sulit dengan berusaha sebaik dan kedua, mereka akan memilih untuk mempersiapkan materi pelajaran dengan baik dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, mereka akan lebih menekankan pada bagaimana proses untuk mencapai hasil yang baik. Lalu di sini ada ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Kalau tadi yang tinggi, sekarang yang rendahnya. Yang pertama, mereka akan tampak mudah menyerah dalam menghadapi halangan dalam belajar. Yang kedua, kurangnya berupaya untuk berbuat yang maksimal. Yang ketiga, cepat puas dengan hasil yang telah didapat. Yang keempat, biasanya siswa dengan motif berprestasi yang rendah akan memiliki sikap dan tingkah laku yang tidak menunjang proses belajar yang kemudian berpengaruh pada turunnya prestasi akademik mereka. Lalu, orientasi sekolah bagi pelajar tidak semenarik bekerja, sehingga pelajar di sana lebih senang jika punya penghasilan untuk kebutuhannya sehari-hari. Beberapa remaja yang diobservasi terlihat malu dan tidak berani untuk berpendapat di depan orang lain. Kesulitan ini tentunya akan menjadi permasalahan bagi pelajar dalam menyelesaikan tugasnya. Pada kebutuhan individu digambarkan dengan kondisi tiap pelajar yang memiliki kesulitan untuk berbicara di depan orang banyak, memiliki belief yang keliru tentang orientasi masa depan, dan minder dengan potensi yang ia milikinya. Untuk kondisi yang sekarang, itu para remaja kebanyakan belum mengetahui bagaimana cara menumbuhkan motivasi berprestasi dengan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mereka perlu diberi pemahaman mengenai persepsi positif, daya juang, dan manajemen waktu. Untuk kondisi yang idealnya itu, para remaja seharusnya mengetahui cara mengembangkan potensi diri dan cara menumbuhkan motivasi berprestasi sesuai dengan karakteristik mereka dan mempertahankan hal-hal itu. Lalu kesimpulannya dari materi yang ini, program Student Motivasi Training cukup efisien untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada anak-anak remaja.
Oleh karena itu, program ini direkomendasikan untuk dapat dilakukan di kawasan lain yang memiliki permasalahan sosial serupa. Makasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang sudah saya buat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.